Apakah data dari pihak ketiga atau lawan transaksi bisa salah? Bisa. Menurut yang kita sampaikan kan udah bener ya, udah ini tahu akhirnya ngeyel, jangan menyerah dari situ, kita buat tanggapan dalam bentuk tertulis. Jika mereka tetap mengusulkan itu ke tingkat yang lebih lanjut ke pemeriksaan, cara defense kita bahwa tertulis itu kita pernah mengirimkan. Yang menurut kita seperti ini dan menurut kita AR salah dalam hal ini. Ketika si SP2DK itu berisi potensi kurang bayar yang signifikan, AR tanpa ragu, tanpa sungkan pasti akan langsung mengusulkan pemeriksaan. SP2DK ini adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan ya. Jadi yang akan kita jelaskan di sini ini adalah kita akan mengupas terkait dengan SE 05 tahun 2022. Ini adalah sebenarnya surat edaran tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ini kalau Bapak Ibu pernah baca atau download aturan ini itu ada 262 halaman. Sekian halaman ini nanti kita coba ringkas gitu ya Bu ya. Yang penting Bapak Ibu dapat ininya ya, dapat gambaran secara utuh terkait SP2DK ini. Jadi kedudukan dasar hukum dan kedudukan SP2DK bahwa dasar hukumnya adalah SE 05 tahun 2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Nah, SP2DK ini adalah bukan objek gugatan dan bukan objek untuk keberatan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan SP2DK terus gugat ke pengadilan misalnya gitu ya. Ini bukan ya. SP2DK bisa diterbitkan lebih dari satu kali untuk dalam 1 tahun pajak. Jadi Bapak Ibu bisa terima berkali-kali dan untuk tahun pajak yang lebih dari 1. Jadi bisa 2021, 22, 23, bisa untuk 2021 misalnya gitu ada berkali-kali juga bisa. Ya. Tapi semua proses dari SP2DK ini ujungnya itu tetap larinya ke ranah self assessment. Maksudnya apa? Ya kita yang akhirnya yang menentukan ujungnya seperti apa. Termasuk nanti kalau misalnya udah ada kita dengan AR ya, kalau dalam hal ini ya dengan AR udah ada kesepakatan pembayaran, nah itu kan ditutup dengan yang namanya SPT pembetulan. Sebelum kita ke SP2DK kita harus tahu dulu apa itu P2DK ya. P2DK itu adalah kegiatan untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang mana kegiatan itu akhirnya dituangkan dalam suatu surat, sehingga namanya adalah SP2DK. Surat ini ditandatangani oleh kepala kantor. Jadi kalau bukan kepala kantor yang menandatangani berarti ini enggak sah. Itu juga tolong diperhatikan. SP2DK itu karena sebuah surat ya, jadi di situ ada namanya permintaan penjelasan. Tertulis itu nanti di suratnya itu, tulis ada permintaan penjelasan. Yang kedua, terdapat data atau keterangan. Apa yang dimaksud dengan data? Di pajak, data itu ada 2 terkait dengan kepentingan data ya. Ada namanya data konkret dan data bukan konkret. Data konkret itu terkait dengan faktur pajak, bukti potong, dan bukti transaksi atau data perpajakan lainnya. Sedangkan data bukan konkret itu adalah data yang bersifat analisa. Jadi diperoleh dari suatu analisa, misalnya contoh ekualisasi. Kalau Bapak Ibu selama ini mendapat surat, menurut kami Bapak Ibu ada
ketidaksesuaian terkait dengan PPh badan, misalnya gitu dari AR. Nah itu kan salah satu contoh dari ekualisasi, dikaitkan dengan bukti potong maupun dengan pelaporan PPN. Nah itu adalah contoh data bukan konkret. Kalau data berdasarkan asalnya itu ada dua juga, internal dan eksternal. Ya, kalau internal ya berarti berasal dari sistem DJP. Ya, dari sistem DJP berarti dari apa? Ya, itu dari contohnya dari bukti potong yang kita laporkan, dari PKPM, dari pelaporan SPT massa pasal 23, 21 maupun PPN. Itu mereka olah dan menghasilkan suatu data analisa. Nah, itu nantinya data itu berasal dari data internal. Kalau data eksternal itu adalah data misalnya perbankan, notaris, PPATK, data pembelian mobil, rumah. Dan sekarang itu juga lagi banyak ada data dari marketplace. Kalau Bapak Ibu juga ini ya, dari Shopee, dari Tokopedia, itu pasti udah nyampe di kantor pajak ya, di KPP. Jadi jangan kaget nanti kalau Bapak Ibu yang hobi beli-beli di situ pasti itu akan muncul itu di apa, akan disuratin terkait itu. Seandainya memang belum dilaporkan, begitu. Nah, itu adalah jenis-jenis data. Kalau keterangan adalah sesuatu yang sifatnya bukan angka ya, tapi keterangan itu bisa berupa misalnya penjelasan tentang siapa direktur, siapa pemegang saham, gitu ya. Lokasi dari wajib pajak, misalnya sudah pindah atau belum, kenapa ketika ada kunjungan tidak ditemukan, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu adalah keterangan ya, namanya keterangan. Nah dari hasil penelitian data dan keterangan tadi, itu penelitiannya namanya penelitian kepatuhan material. Itu yang unsur ketiga ya. SP2K berasal dari hasil penelitian kepatuhan material. Kepatuhan material itu ada dua itu sebenarnya, ada ya. Namanya kepatuhan formal sendiri dan material. Kepatuhan formal itu berfokus pada aspek administrasi atau prosedural, yaitu contohnya itu adalah data laporan SPT. Jadi Bapak Ibu udah lapor SPT atau belum? SPT tahunan, SPT massa, itu terkait dengan formal. Telat enggak lapornya? Gitu. Pembayarannya ada kurang enggak terkait kewajiban pelaporan? Nah, itu adalah kepatuhan formal. Sementara yang namanya kepatuhan material adalah berfokus pada substansi. Jadi kebenaran perhitungan dan kebenaran penyetoran. Gitu. Jadi dicek lagi, ngitungnya udah bener belum, ya gitu. Objek-objek pajaknya udah dilaporkan semua belum. Nah itu adalah kepatuhan material. Nah ini yang masuk dalam SP2DK. Jadi hasil dari penelitian kepatuhan material. Gitu loh. Kalau dari kepatuhan formal, jatuhnya namanya adalah surat himbauan. Bukan surat penjelasan SP2DK ini ya. Terus yang keempat itu adanya indikasi ketidakpatuhan. Jadi setelah ada nanti penelitian kepatuhan material tadi, terus ditemukanlah ada indikasi ketidakpatuhan di situ. Kalau ada indikasi ketidakpatuhan, biasanya terdapat kewajiban yang belum dipenuhi. Makanya dari semua unsur ini tadi dimasukkan semuanya ke dalam satu surat SP2DK, yaitu surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi
Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini udah ngerti ya. Jadi kalau himbauan itu seperti apa? Himbauan itu hanya formal aja. Kita mungkin Bapak Ibu nanti di akhir akan kita kasih contoh ya. Contoh surat himbauan seperti apa, SP2DK seperti apa. Jadi kalau cuman Bapak Ibu belum lapor gitu ya, belum lapor pajak itu akan dihimbau dengan surat himbauan. Gitu. Sebelum kita menginjak ke jenis SP2DK, jadi kita lihat dulu namanya pengawasan wajib pajak. Jadi mereka akan mengukur kepatuhan. Salah satu toolsnya dari kantor pajak adalah dia melakukan pengawasan. Ya, pengawasan wajib pajak. Pengawasan itu ada dua, itu pengawasan pembayaran massa dan pengawasan kepatuhan material. Pengawasan pembayaran massa itu apa? Adalah penelitian kepatuhan formal untuk tahun pajak berjalan. Jadi kalau sekarang tahun pajak 2025, ini adalah formal pajak tahun pajak berjalan, serta penelitian kepatuhan material untuk tahun pajak berjalan. Jadi ini adalah yang pembayaran massa. Terus ada satu lagi namanya pengawasan kepatuhan material. Ya ini penelitian kepatuhan formal sebelum tahun pajak berjalan dan penelitian kepatuhan material sebelum tahun pajak berjalan. Jadi ini tahun pajaknya 2024 ke belakang. Gitu. Nah mungkin ada yang bertanya, kalau batasnya kapan ini kalau ke belakang nih bisa sampai tahun 2000, tahun 90-an? Enggak Bapak Ibu. Kalau terkait dengan SP2DK, mereka lebih dia ada batasannya, yaitu adalah batasan daluarsa. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, daluarsa di pajak tuh ada berapa gitu ya. Daluarsa itu kan ada daluarsa penetapan. Daluarsa penetapan itu Bapak Ibu bisa ditetapkan dengan ketetapan pajak itu maksimal 5 tahun. Jadi tahun pajak 2025 ini mau berakhir. Jadi kalau mereka mau minta ini SP2DK, ya SP2DK, ini paling lambat itu adalah tahun pajak 2020. Kalau Ibu nanti dikasih SP2DK tahun 2018-19, boleh protes itu. Kan ini udah daluarsa. Gitu. Daluarsa. Terus ada daluarsa namanya penagihan. Daluarsa penagihan itu adalah kalau kita sudah punya utang pajak, Bapak Ibu. Kita pernah diperiksa, terus ada pajak yang belum kita lunasi, itu kan jadi utang pajak. Itu daluarsanya juga 5 tahun. Tapi akan gugur kalau ada surat paksa. Jadi DJP juga enggak bodoh. Dia kalau udah mau 5 tahun akan menerbitkan namanya surat paksa. Jadi ini argonya jadi 0 lagi. Bisa 5 tahun lagi. Jadi namanya utang pajak akan ada terus nih Bapak Ibu. Jangan pernah ini utang pajak itu terus, ini kan udah mau 5 tahun. Kita punya utang pajak berarti mau diputihkan gitu ya. Enggak akan Bu. Mereka akan mengeluarkan namanya surat paksa dan itu akan mereset namanya argonya tadi. Mereka kan jalan lagi. Gitu. Nah yang terakhir adalah daluarsa penuntutan pidana pajak. Jadi di pajak itu juga ada pidananya Bapak Ibu. Jadi pidana perpajakan itu ada sendiri, ada aturannya sendiri. Nah kalau pidana perpajakan penuntutannya adalah 10 tahun. Ini contohnya kalau yang gampangnya itu kalau dulu, ya sekarang sudah masih ada ya. Ini adalah faktur fiktif. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, oh ada faktur fiktif. Itu larinya adalah pidana. Karena apa? Dia udah mungut, PPN nggak disetorin. Gitu. Dia fakturnya juga nggak benar. Itu satu. Ada juga yang dia memang
mengeluarkan faktur untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Nah itu ranahnya adalah ranah pidana. Ini daluarsanya 10 tahun. Nanti kalau ngomongin yang kayak gini nanti di next kita ada workshop lagi akan kita bahas ya Bu ya. Jadi dari pengawasan wajib pajak ini akan timbul namanya jenis-jenis SP2DK. Ya. SP2DK berdasarkan tahun pajak itu ada namanya SP2DK PPM tahun berjalan dikeluarkan oleh kantor pajak untuk tahun pajak kalau sekarang 2025. Kalau yang dikeluarkan tahun pajak 2024 dan ke bawah itu namanya SP2DK PKM sebelum tahun berjalan ini. Terus yang kedua ada namanya berdasarkan jenis pajaknya. Ya, jenis pajaknya itu SP2DK komprehensif dan single tax. Ini ngomong dari Bapak Ibu ada yang terdaftar di Madya? Enggak ada, semua Pratama. Apa ada? Nah, ada ya. Ya. Nah, kalau SP2DK yang dikeluarkan Madya itu kategorinya adalah SP2DK komprehensif. Apa itu komprehensif? Komprehensif itu adalah mereka penelitiannya adalah secara all taxes. Jadi kalau dia mungkin datanya awalnya triggernya cuma dari pasal 21 gitu ya. Mereka akan melebarkan itu diteliti sampai pasal 23, PPN-nya seperti apa, terkait dengan pasal 29-nya seperti apa, akan diperluas seperti itu. Dan dalam pelaksanaan penelitian melibatkan supervisor. Supervisor ini siapa? Ini kan bukan AR, iya bukan AR. Dia adalah bagian fungsional pemeriksa. Jadi mereka dilibatkan untuk menjamin kualitas SP2DK. Ini maunya dari kantor pajak seperti itu. Jadi dilibatkan nih supervisor. Jadi biar ya mungkin biar serem kali ya itunya ya SP2DK-nya gitu ya, biar seperti itu. Komprehensif. Nah, kalau yang single tax itu tidak melibatkan supervisor. Jadi kalau single tax ya kalau memang ada data terkait 21 ya, PPh 21 ya 21 aja nanti dikeluarkan di SP2DK-nya. Enggak akan membahas yang lainnya. Gitu. Itu berdasarkan jenis pajak. Kalau berdasarkan KPP ini juga ada dua. Ini ada singgungannya dengan yang berdasarkan jenis pajak ya. Ini SP2DK komprehensif itu adanya di LTO, PMA, KPP Madya, KPP Pratama, seksi pengawasan 1 atau pengawasan strategis. Ini ada ya yang di pengawasan 1 ya Bapak Ibu? Ada ya. Kalau pengawasan 1 walaupun dia cuma di KPP Pratama, dia akan kalau keluar SP2DK dia adalah SP2DK yang komprehensif. Jadi ya nanti jangan kaget, misalnya akan ditanyain, misalnya sebenarnya kan datanya data 23 atau 21 tadi ya. Bisa merembet Bapak Ibu, bisa ke biaya yang lain gitu ya, tentang PPN, itu juga akan mereka gali terkait hal itu. Jadi ini adalah jenis SP2DK. Terus kita masuk ke gambaran umum ya. Jadi ini adalah time frame-nya SP2DK dari terbit sampai selesai. Kantor pajak akan menerbitkan SP2DK kepada wajib pajak. Mereka berharap 14 hari sejak diterbitkan wajib pajak itu memberikan tanggapan ya. Merespon lah kita ininya ya, merespon. Itu adalah
dari aturan internal mereka. 14 hari diterbitkan wajib memberikan penjelasan. 60 hari setelah diterbitkan, mereka harus menerbitkan namanya LHP 2DK. Apa itu LHP 2DK? Itu laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi mereka bikin laporan. Jadi 2 bulan itu dia harus bikin laporan. Terus setelah 30 hari sejak LHP 2DK, wajib pajak diminta sebenarnya untuk melakukan pembetulan dan bisa diperpanjang 30 hari. Setelah pembetulan baru diterbitkan SP3 P2DK. SP3 itu adalah surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan P2DK. Jadi setelah pembetulan dan setelah pembayaran ya. Jadi mungkin agak rancu juga ya sekarang yang terjadi. Kadang Bapak Ibu itu minta berita acara mungkin gitu ya. Setelah kita merespon terus ketemu AR seberapa kali, itu kita minta, Pak boleh kita minta tanda tangan berita acara. Oh nanti setelah dibayar. Itu sebenarnya kurang tepat karena ketika kita udah memberikan komitmen, oke kita mau bayar, itu kita udah berhak untuk minta berita acara. Kalau yang selama ini itu sebenarnya itu SP3 2DK ini, jadi udah selesai pembetulan, baru mereka memberikan itu gitu ya, surat yang kita terima itu sebenarnya adalah SP3 2DK, SP3P 2DK ya, bukan berita acara. Jadi sebenarnya kita bisa minta berita acara ketika kita sudah berinteraksi dengan AR, sudah mencapai tahap tertentu yang menurut kita itu kita udah bisa ada komitmen atau memang udah secara penjelasan kita berikan semua dan menurut kita juga udah oke, mereka udah juga terima, itu berita acara kita bisa minta. Itu nggak perlu menunggu namanya pembayaran atas komitmen tadi, kita sebenarnya udah bisa minta itu. Itu time frame-nya ya. Terus coba kita akan lihat untuk prosesnya sendiri ya. Prosesnya sendiri kok bisa ini SP2DK bisa keluar nih gimana gitu. Jadi data mengenai SP2DK ini itu awalnya itu dari data dari kantor pusat Bapak Ibu. Data dari kantor pusat yang di drop ke bawah, ke Kanwil, ke KPP, ya. Kemudian data itu oleh AR ini akan disusun, ya, disusun oleh AR bersama dengan Kasiwaskon. Kalau komprehensif tadi mengikut sertakan yang namanya supervisor, ya, gitu. Dari situ dinaikkan lagi ke kepala kantor, ditandatangan oleh kepala kantor. Terus SP2DK ini akan disampaikan, kalau sekarang biasanya udah mulai korteks ya, korteks sudah mulai bener, kayaknya udah pada mulai terima SP2DK via korteks ya Bapak Ibu ya, itu. Belum ya? Tapi kalau di virtual office mestinya akan disampaikan ke virtual office dulu dan dari virtual office akan didistribusikan gitu ya. Dan kalau saya lihat di V-Office ini udah firm itu ya. Sepertinya tidak ada kendala terkait pendistribusian SP2DK. Jadi mereka akan selain Kortek, dia akan juga melalui jasa pos atau kurir yang pastinya ke sini dulu kalau memang ini ya. Kalau semua ini terdaftar di virtual office. Atau bisa juga diserahkan langsung oleh AR. Biasanya kalau ini urgent ya, mereka nganggap ini adalah potensi penerimaan yang besar, mereka akan
ya, sampaikan sendiri. Dia akan cari itu. Jadi dari SP2DK ini yang diserahkan, ini ada yang diterima, ada yang enggak, Bapak Ibu. Kalau ini tidak diterima oleh wajib pajak, entah BP-nya udah ngilang atau apa gitu ya, nggak ditemukan. Jadi kalau mereka itu ngirim terus nggak ketemu, mereka akan melakukan kunjungan sebenarnya. Dicek visit, ini bener nggak sih di tempat ini, di tempat terdaftarnya wajib pajak masih ada. Ya kalau nggak ada terus dia udah cari-cari nggak ketemu, nggak, direkturnya juga nggak ketemu, dia kan juga langsung keluar LHP 2DK tadi. Ya, jadi dia akan mengeluarkan laporan hasil tadi ya, permintaan penjelasan ya, dia bikin LHP 2DK. Sementara kalau ditemukan ini wajib pajaknya, wah ini ketemu, itu ada dua, wajib pajaknya itu menanggapi atau enggak. Ada nih wajib pajak juga yang bandel, udah dikasih SP2DK udah ketemu cuek aja. Ya nggak apa-apa kalau gitu kan suka-suka kan, self assessment katanya kan gitu ya. Nah kalau seperti itu ya setelah waktunya lewat tadi, time frame-nya tadi udah lewat tadi ya, mereka dari kantor pajak akan bisa membuat juga LHP 2DK. Ya. Nah gimana yang kalau menanggapi, misalnya kita dapat surat, kita terus berinteraksi, kita datang ke kantor pajak gitu ya, kita buat janji dengan AR, kita mulai pembahasan, nah nanti akan lanjutannya dan keluar berita acara yang tadi, berita acara, terus nanti ujungnya juga adalah LHP 2DK. Nah selanjutnya kita masuk terkait dengan mulai ke arah strategi ya. Bapak Ibu, untuk strategi, kalau strategi ini ya kaitannya yang tadi, kalau yang udah kita menanggapi ya, kalau kita nggak nanggapi ya ngapain kita ada strategi. Kalau kita menanggapi baru ya, kita mulai strateginya, kalau ini terkait dengan berita acara, PA closing ini dilakukan pada saat pembahasan akhir. Ya. Pastikan di dalam PA closing ini tercantum hal-hal yang sudah disepakati oleh wajib pajak dan kantor pajak. Jadi jangan sampai di situ dituangkan yang kita nggak sepakat. Kita ya kita restrict yang kita sepakat apa ya kita tuangkan di situ ya. Itu kaitannya seperti dasar dan jenis koreksi, jumlah dan jenis pajak yang harus dibayar. Terus mekanisme dari pembayaran bagaimana. Biasanya kan jarang yang kita mau bayar sekaligus, karena juga dimungkinkan untuk mengangsur. Kita kalau mengangsur berapa kali. Nah ini ada yang krusial nanti Bapak Ibu ya, terkait dengan strategi berita acara closing ini ya. Karena apa, nanti akan dijelaskan oleh Pak Niko itu terkait dengan peraturan terbaru nih Dirjen Pajak per 18. Ini adalah tentang tindak lanjut atas data konkret. Ya, tindak lanjut atas data konkret. Nah ini dengar-dengar tindak lanjut data konkret akan akan digencar mereka lakukan ini di tahun depan, Bu. Awal tahun depan mereka akan ada program pemeriksaan atas data konkretnya, tindak lanjut. Nanti apa kaitannya dengan ini ya, BA closing ini kan ada ya tadi strateginya itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Niko. Ini krusial karena jangan sampai kalau kita salah nanti di BA closing itu
kita malah ada kerugian yang akan kita dapatkan ya. Terus kalau udah ada PA closing, itu kita minta salinannya ya, tapi harus udah tanda tangan. Ditandatangani oleh mereka. Mereka siapa ya? Kalau komprehensif ya AR, kasih waskon, supervisor, dan wajib pajak sendiri. Kalau komprehensif yang tadi, kalau yang single tax ya AR, kasih waskon dan wajib pajak itu yang bertanda tangan. Tuh, jadi nanti lanjutan dari itu ya, berita acara closing nanti akan lanjut di tentang pemaparan data konkret. Ya. Terus kita akan melanjutkan di tindak lanjut LHP 2DK. Jadi setelah berita acara yang kita tanda tangani, dari pihak pajak ataupun AR di sini akan membuat laporan ini ya. Laporan yang namanya LHP 2DK. Ini LHP 2DK ini apa aja gitu ya, ini ya. Macamnya gitu. LP 2DK ini ada yang namanya LP 2DK selesai. Nah, selesai ini gimana? Selesai ini kalau dari kegiatan tadi ketemu sama AR, kita ngasih penjelasan, ngasih bukti dari penjelasan ini sudah cukup gitu ya. Mereka akan ditutup tanpa realisasi pembayaran dan pelaporan karena semua data sudah terklarifikasi. Nah, ini kalau ini adalah LHP 2DK selesai. Jadi ini AR ataupun dari Waskon itu menerima semua alasan kita. Oke, nggak ada lagi yang perlu ditindaklanjutin lagi, berarti udah case close lah gitu ya di sini. Tapi ada juga yang namanya yang kedua di LHP 2DK dalam pengawasan. Jadi ditutup dengan adanya kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT sesuai kesepakatan dalam BA closing tadi. Jadi Bapak Ibu setelah tadi BA closing, oke, kita ngakuin ada yang belum kita bayar. Nah, lanjut sama AR, mereka bikin namanya LHP 2DK dalam pengawasan. Tapi ini intaran mereka ya, Bapak Ibu. LHP 2DK ini nggak akan dikasih ke kita, ini intaran dari AR ini. Jadi mereka namanya bikin LHP 2DK dalam pengawasan. Nah, terus jadi LHP 2DK selesai kapan? Ketika wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Nah, itu diterbitkan dengan adanya SP3 B2DK. Lanjutan dari LHP 2DK itu SP3 B2DK. Nah, ini kita bisa minta salinan. Ya ini yang tadi kita bilang sering kesalah kaprah. Kita minta BA tapi AR ngomong, tuh dibayar dulu dong. Baru kita kasih ya. Ini ya kalau udah ada ini ya udah memang enggak ada masalah. SP3 B2DK ini udah keluar ya. Ngomong semuanya udah dibayar gitu ya. Nah, ini akan jadi masalah jika WP tidak menyelesaikan pembayaran pajak dan atau pelaporan SPT sesuai BA closing. Tadi kan ada tuh, kita udah berjanji ya, udah ada komitmen kita bayar gitu ya. 3 kali gitu. Ditunggu-tunggu sebulan, 2 bulan, kok nggak pernah bayar ya gitu ya. Itu tadi sesuai dengan peraturan yang terbaru tadi, ya itu per 18 tahun 2025 ini 24 September kemarin itu. Ini bisa jadi data konkret Bapak Ibu. Data konkret kalau itu berlanjut ke pemeriksaan data konkret itu cuma butuh waktu 1 bulan. Jadi data ini akan keluar namanya SKP, Surat Ketetapan Pajak. Harus Bapak Ibu bayar itu dalam bentuk udah
udah SKP, udah bentuk ketetapan. Jadi udah nggak bisa ngindar-hindar lagi nih. Kalau nggak dibayar namanya jadi utang pajak. Ketika utang pajak nggak dibayar, berlaku namanya kegiatan penagihan pajak. Seperti itu. Ya ini tadi nanti akan dijelaskan ya lebih lanjut sama Pak Niko. Ini tadi. Jadi pihak closing ya hati-hati aja, jangan asal, karena disinyalir. Kenapa? Disinyalir pihak closing ini juga jadi alat untuk mengulur waktu oleh wajib pajak agar tidak membayar gitu loh. Mereka wah biar masalahnya biar nggak direcokin lagi sama AR, kita oke lah kita sepakat aja lah seolah-olah kita mau bayar nih 3 kali, 5 kali, tapi ternyata cuma dibayar sekali, 2 kali. Nah ini judgementnya AR juga subjektif ya. Kita misalnya 3 kali kita udah bayar sekali, apakah bisa langsung masuk ke pemeriksaan data konkret atau enggak, ini juga judgementnya AR. Tapi mudah-mudahan kita enggak sampai seperti itu gitu ya. Ini namanya tindak lanjut LHP 2DK. Yang terakhir itu apa? LHP 2DK usul pemeriksaan. Nah kalau ini kan usul pemeriksaan ini memang dari awal kita memang tidak kooperatif, ataupun ya kooperatif tapi menurut kantor pajak, wah ini masih sumir ya penjelasannya, masih sumir, benar-benar tidak bisa menjawab dari data-data yang mereka tanyakan ya terkait potensi pajak. Jadi mereka bisa mengusulkan ini tadi ada 3. Pemeriksaan data konkret 1 bulan tadi, keluar SKP, pemeriksaan khusus ini all taxes Bapak Ibu, semua jenis pajak akan diperiksa, atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah ini yang kaitannya dengan tadi pidana perpajakan. Nanti yang meriksa bukan fungsional di kantor pajak Pratama, tapi di Kanwil. Ketemunya kalau pemeriksaan bukti permulaan ketemu dengan penyidik namanya. Jadi kalau kayak di polisi, di kejaksaan itu ada penyidik, di kantor pajak juga ada penyidik. Itu bisa di Kanwil, bisa di kantor pusat. Nah kita ya jangan sampai kita terkena usul pemeriksaan Bapak Ibu. Ini semua adalah alur dari SP2DK ya, dari terbit sampai dengan tindak lanjutnya di LHP 2DK. Nah, dari LHP 2 ke sana ya kita nggak perlu bahas ya, karena itu kan ranahnya benar-benar ranah dari mereka. Nggak ada kaitannya, kita tuh sudah sebenarnya selesai di berita acara closing ataupun di SP3P2DK. Kalau kita memang sudah selesai melakukan pembayarannya. Coba kita rangkum ya, ini terkait strategi pembahasan SP2DK, gimana kalau kita dapatkan SP2DK. Defaultnya Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan SP2DK itu kita cari tahu dulu. Pada dasarnya SP2DK ini adalah berbicara terkait dengan potensi pajak. Potensi pajak yang menurut kantor pajak belum tergali. Masih ada nih pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Makanya kita harus defaultnya ya, kita sebelum menyampaikan tanggapan tertulis ada baiknya kita datang langsung ke KPP, kita temuin AR, karena di sini ada juga yang namanya mitigasi risiko. Ini juga poinnya Bapak Ibu. Jadi selain satu ini ngomongin potensi pajak, ini kan dari pihak AR. Dari pihak kita adalah poinnya adalah mitigasi risiko. Makanya apa? Kita cari tahu sebenarnya ini mau arahnya kemana ini. Kadang mereka juga pinter Bapak Ibu. Mungkin juga pernah terima juga ya. Yaitu tadi karena dia komprehensif, yang dia keluarin tuh dikit gitu ya. Apa sih ini cuman masalah ini. Kita terus disuruh, Bapak Ibu tolong ya bawa rekening koran, ledger, bawa bukti-bukti kontrak, segala macam. Loh ini arahnya kemana? Kita harus antisipasi nih Bapak Ibu ke situ. Kita coba cari tahu ini apa sih gitu. Nah dari mitigasi risiko ini ya akan kita
tanggapan kita itu bermula dari situ ya, dari mitigasi risiko. Maksudnya kalau sebenarnya ini cuman ternyata single tax ini bukan komprehensif. Ya udah bayar aja Bapak Ibu, udah selesai gitu. Kalau ternyata ini AR-nya, ini arahnya ini ternyata SP2DK-nya ini komprehensif ini. Ini enggak cuman masalah yang disebutkan di dalam SP2DK. Ada yang lainnya juga. Ini yang harus kita kaji, harus kita persiapkan lebih lanjut. Gitu. Tanggapan dan pembahasan bisa dilakukan lebih dari satu kali. Jadi kita kalau kita mau cari tahu ya, cari ini harus sampai clear Bapak Ibu. Jangan kita sepotong-potong udah kita harus clear. Jadi kita boleh berkali-kali kita ke sana nanya ke AR-nya sampai kita ngerti gitu ya. Sampai kita ngasih penjelasan mereka sampai ngerti, dan mereka juga nggak cuma sekali, pasti berkali-kali. Terus pada saat pembahasan disiapkan sebaik mungkin data dokumen yang relevan. Nah ini buktinya, ini juga data yang kita kan data yang relevan. Jangan kita pengen ini kita langsung kasih semuanya misalnya gitu. Yang relevan aja Pak Ibu. Karena pada dasarnya juga ini sebenarnya SP2DK ini juga himbauan rasa pemeriksaan Bu. Himbauan rasa pemeriksaan. Jadi kalaupun kayak himbauan tapi ya ujung-ujungnya bisa sampai pemeriksaan nanti gitu. Nah, SP2DK terkait data konkret, ini Bapak Ibu, seperti tadi faktur pajak, bukti potong yang valid relatif tidak bisa disanggah. Kalau Bapak Ibu udah mungut PPN gitu ya, udah mungut bukti potong ya harus disetor. Kalau nggak disetor itu terus mereka keluar SP2DK, ya Bapak Ibu mau ngeles gimana juga susah. Karena ini masuk namanya data konkret Ibu, itu udah pasti, data yang udah pasti. Bisa larinya malah ke tindak pidana perpajakan. Terus SP2DK yang terkait bukan data konkret ya, itu kan seperti analisa rasio, analisa laporan keuangan gitu. Ini harus kita klarifikasi Bapak Ibu. Jadi seperti tadi, data itu tidak hanya data konkret Bu, isi dari SP2DK, juga dari analisa. Terutama untuk yang madya. Madya ini karena satu AR ya, satu AR itu cuman dia paling mengawasi 50 sampai 60. Mungkin yang dari madya ini data. Ini bisa setiap bulan mereka berinteraksi Bapak Ibu. Jadi bisa aja 2 bulan, 3 bulan sekali dikasih itu SP2DK. Dan ini mereka enggak harus data konkret, mereka analisa apa aja dianalisa Bapak Ibu. Wah, analisanya udah canggih gitu Bapak Ibu itu. Mereka akan bikin. Kita aja juga heran ini apaan lagi gitu, analisa ini, analisa itu gitu loh. Tapi mau nggak mau ya harus kita tanggapi. Kita tanggapi analisa seperti itu. Jadi kita harus ngasih penjelasan dengan dokumen. Ini kalau kita pengalaman kita ya Bapak Ibu, dulu kita ada di madya gitu ya. Awal data itu dari analisa rasio-rasio ya. Waktu itu kita sampai disuruh bayar 800 juta Bapak Ibu. 800 juta ya ketika kita tanggapi Bapak Ibu. Tanggapi apa ya kita sanggah ini enggak benar. Ini ngambil rasio dari mana? Dari mana yang benchmarknya apa sih gitu. Walaupun benchmark sendiri kalau sampai ke pengadilan pajak nggak akan dipakai Bapak Ibu. Tapi kan sampai ke pengadilan pajak kan harus melewati pemeriksaan ya. Ya pemeriksaan mana ada orang yang mau diperiksa dulu. Sampai ke pengadilan pajak. Mau nggak mau kan. Ya jangan sampai pemeriksaan. Nah itu kita tanggapi. Ya 800 yang kita bayar akhirnya nggak sampai 50 juta. Gitu. Ya seperti itu. Ini makanya
Ya tadi ini semua SP2DK juga masih dalam ranah self assessment. Jadi ya kita jangan takut dengan SP2DK. Kita harus bisa melakukan klarifikasi gitu. Terus ada juga tipsnya ketika kita pembahasan, kita kan bisa sampaikan juga situasi sekarang nih Bapak Ibu. Kita ekonomi lagi susah, lagi sulit ya. Ya benar, kita memang mungkin kita ada salah, ada yang belum kita bayar. Ada objek pajak yang belum kita laporkan misalnya gitu ya. Tapi dalam kondisi sekarang ekonomi susah ya kita bayar pegawai untuk itu kan juga kita masih struggle misalnya gitu ya, kita bisa sampaikan jadi biar mereka ngasih kelonggaran, misalnya kelonggaran dalam hal pembayaran, biar pembayarannya bisa kita cicil Pak Ibu. Tapi kalau kita nggak menyampaikan kondisi kita saat ini, situasi ekonomi kayak gini ya, mereka pengennya ya Bu ini udah November, Desember ini nanti udah tutup buku ya, Desember harus dibayar misalnya gitu ya. Jangan bukannya saya ini ya, tapi kan harus disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi keuangan ya. Mungkin ada juga kondisi kesehatan mungkin dari orang pribadi gitu ya. Pak Bu ini saya juga lagi kondisi kurang sehat, mungkin kita minta waktu lah. Jangan jangka waktu tadi Bu, 2 bulan tadi, 60 hari udah harus ini. Dan kenyataannya memang SP2DK Bapak Ibu juga mungkin ngalami ya, ini enggak saklek 2 bulan harus ini ya. Bahkan hampir 1 tahun ganti air juga enggak selesai. Juga bisa. Bagaimana kita bisa memaintain aja ini ya, memaintain. Ini kan pinter-pinter kita Bapak Ibu. Pinter kita untuk berkomunikasi sama AR ya. Ini. Bagaimana juga kantor pajak itu cenderung penyelesaiannya lewat SP2DK semua. Jadi dia tidak ada yang pengennya ya udah kita lanjut pemeriksaan ya gitu, enggak ada. Mereka tetap SP2DK ini adalah penyelesaian akhir dari itu. Walaupun setelah nanti kita bayar tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu diperiksa. Jadi menutup SP2DK dengan SP3 tadi itu bukan berarti Bapak Ibu udah diperiksa, udah inkrah, ya, istilahnya udah inkrah, belum. Kita masih bisa dibuka lagi. Tetapi biasanya kalau kita udah dari udah pernah gitu ya, SP2DK sampai selesai, ini AR pun juga akan istilahnya gimana ya, akan menjaga lah gitu ya. Jangan sampai ini udah komit, udah ini tapi jangan sampai dilakukan pemeriksaan lagi. Orang udah mereka komitmennya udah benar, atau waktu di klarifikasi ternyata nggak ada masalah gitu loh. Ngapain diusulin pemeriksaan? Karena pemeriksaan sendiri di fungsional juga banyak banget Bapak Ibu. Selain lebih bayar ya, yang setiap tahun rutin itu ada juga pemeriksaan khusus. Mereka itu satu tim aja bisa sampai 50 itu pemeriksaan. Jadi sangat-sangat banyak, mereka pun menghindari pemeriksaan sebenarnya. Nah yang terakhir ini kalau saat pembahasan tidak ada titik temu tadi Bu di PA itu ya akan lanjut ke tahap pemeriksaan. Tapi ya kita berharap tidak akan ada hal itu Bapak Ibu. Itu ada imbauan memenuhi kewajiban formal perpajakan. Nah ini Bapak Ibu, ini surat apa? Apakah SP2DK? Ternyata bukan. Ini adalah surat himbauan. Nah, himbauan dapat dilihat dari mana? Dari perihalnya Bu. Bapak Ibu, satu ini aja. Kalau perihalnya itu adalah ada tulisan himbauan memenuhi kewajiban, gitu, ketentuan formal. Nah ini pasti. Karena apa? Di dalam sini tidak ada sebenarnya potensi pajaknya. Kita disuruh aja memenuhi formal aja. Cuman suruh masukkan lampirannya, ini kan kayak gitu. Lampirannya, rincian laba ruginya belum terkirim atau terlampir.
seperti ini adalah surat himbauan. Nah, mungkin yang sebelahnya, Mas. Sebelahnya. Nah, ini ada lagi. Ini namanya perihalnya apa? Klarifikasi atas pembayaran pelaporan objek PPh pasal 23 biaya bunga. Nah, ini apa nih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau tahu dikasih sepeda nanti. Ini apa coba Bapak Ibu? Himbauan apa SP2DK? Nah, apa? Himbauan SP2DK. SP2DK ya Pak ya. Baik, salah ternyata Bapak Ibu ya. Ini adalah himbauan. Kenapa kok ada? Kan ini ada potensi. Ini ngomongin nilai nih kan, nilai. Ngomongin substansi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terima surat di bulan November atau Desember seperti ini, Bapak Ibu ya, itu jangan mengharapkan akan mendapatkan surat SP2DK. Kenapa? Surat SP2DK itu butuh waktu. Jadi butuh waktu dalam segi penyusunan, dapat approve, terus sampai ke ditandatangani sampai kepala kantor, itu butuh waktu. Butuh waktunya gimana? Jadi data itu dari kantor pusat turun ke bawah sampai KPP. KPP sebelum membuat SP2DK, mereka harus mengirimkan lagi daftar list untuk data-data yang terkait dengan SP2DK untuk mendapatkan persetujuan dari kantor pusat. Jadi udah ke bawah, dia ke atas lagi Pak, Bapak Ibu. Dia harus dapatkan namanya persetujuan. Persetujuannya itu butuh waktu jadinya. Jadi kalau SP2DK itu bisa butuh waktu sampai 2 bulan Bu. Oke dulu, karena ke atas semakin ke atas biasanya dikurangin dari 100 dikurangin. Oh ini enggak layak nih jadi SP2DK, enggak ini. Akhirnya yang disetujui itu bisa enggak 100% dari yang list yang diusulkan balik ke kantor pusat. Nah kalau itu mereka November gini, mereka bikin SP2DK-nya kapan? Januari Bapak Ibu keluarnya. Jadi mereka akan membuat seolah-olah namanya SP2DK. Tapi ini sebenarnya masuk surat himbauan. Himbauan klarifikasi. Tapi kalau mereka tunggu ini ya sampai dengan Desember lewat, tidak tidak ada tanggapan. Januari kan keluar SP2DK terkait ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi pada intinya kita tidak boleh abai dengan semua surat, Bu, baik himbauan ataupun surat SP2DK. Karena himbauan sendiri ternyata nggak cuma formal. Kalau udah mepet di November Desember, himbauannya ada isinya, ada ngomongin potensi, gitu Bapak Ibu. Nah ini udah jelas ini. Ini kalau lihat di sana bulannya apa? Februari, jauh masih keluar surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah ini udah pasti ini namanya SP2DK. Jadi wah ini komprehensif nih Bapak Ibu. Karena apa? Terdapat objek pajak potong 4 ayat 2. Terdapat selisih, itu berarti kan dari analisa. Terdapat biaya penyusutan. Terus berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal melalui mekanisme AOI, Automatic Exchange of Information. Ini berbeda ini nilai kasnya, nilai atau ternyata ada data rekening koran yang enggak dilaporkan. Nah ini sekarang mungkin kalau Bapak Ibu ini dari mungkin awal tahun ya ini sama AR ini terkait dengan PPS ya, pengungkapan sukarela itu ya, program pengungkapan sukarela atau tax amnesty, ini lagi banyak ini. Banyak apa? Ternyata banyak wajib pajak punya rekening di luar negeri,
kurang dilaporkan, ditagihlah sekarang. Gitu. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari SP2DK. Jadi demikian Bapak Ibu semua, mungkin sudah ada gambaran ya tentang SP2DK. Nah, berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Niko terkait dengan data konkret. Nah, ini setelah data konkret baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, waktu dan tempat nih, Pak Niko. Nama saya Niko, background saya sebagai kuasa hukum di bidang perpajakan dan bea cukai di Pengadilan Pajak. Sekaligus juga konsultan pajak certified tingkat B. Itu. Nah, karena kita berbicara mengenai data konkret, dalam hal ini juga mengenai bukti, maka Pak Andreas meminta saya, Nik, tolong terkait data konkret. Kenapa? Karena data konkret ini yang awalnya kita pakai untuk SP2DK, kalau sengketa ini tidak selesai sampai di SP2DK, lanjut ke pemeriksaan, lanjut ke keberatan, sampai di banding Pengadilan Pajak, data itu tetap kita pakai. Ya, tuh saya dari kuasa hukum bidang perpajakan dan bea cukai. Berbicara mengenai SP2DK biasa kita sebut surat cinta gitu ya. Kalau teman-teman bilang, wah aku dapat surat cinta. Surat cintanya apa? Himbauan apa SP2DK? Nah, ini SP2DK. Bapak Ibu ada yang pernah dapat SP2DK? Atau sekarang masih berhadapan dengan SP2DK? Ya. Oh sedang ya Bu ya, di Pratama atau di Madya? Pratama, ya. Sepengalaman kami kalau di KPP Pratama mayoritas dominan itu terkait dengan ekualisasi data. Nah, apalagi kalau misal laporan keuangannya sudah di audited, itu otomatis langsung connect ke laptop atau komputernya si AR. Jadi apa yang kita upload di SPT tahunan, SPT badan itu sudah otomatis bisa diakses dengan mudah oleh AR. Tuh. Menggarisbawahi beberapa poin yang disampaikan Pak Andreas. SP2DK itu ada minimal 3 tahapan ya, dari SP2DK lalu menjadi LH dan menjadi SP3. Pun juga termasuk penyelesaiannya. Penyelesaiannya ada 3 Bapak Ibu. Sederhananya ada 3, kita sederhanakan aja. Yang pertama, ketika wajib pajak dimintain data keterangan oleh AR misal, saya selaku wajib pajak dengan PD-nya yakin membawa dokumen yang diperlukan. Akhirnya si AR, oh ya, alasan, data, dan argumenmu bisa saya terima. Artinya apa? Sampai tahap itu bisa close. Itu tahap jenis yang pertama. Jadi bisa selesai tanpa ada perlu membayar atau ini. Lalu jenis yang kedua, saya selaku wajib pajak membawa dokumen data ke kantor pajak. AR juga punya data dari pihak ketiga. Akhirnya wajib pajak dan AR saling adu argumen atau saling sanggah menyanggah. Akhirnya sampai di satu titik kesimpulan. Yaudah, karena data dari wajib pajak memang kurang lengkap dan data dari Fiskus memang ada hal-hal yang diperoleh dari pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Tadi diberi contoh Pak Andreas, misal perbankan, misal dari lawan transaksi, misal dari tadi pihak lain dari bursa. Tadi SP2DK-nya Pak Andreas itu terkait dengan appraisal saham, artinya diperoleh dari laporan audited lawan transaksi. Akhirnya sampai di satu titik temu, oke, kalau gitu ada kesepakatan. Kurang bayarnya misal awal potensinya itu misal ya 100 juta, tapi karena wajib pajak bisa
memberikan data tambahan, maka tinggal kurang 50 juta. Dan 50 juta itulah yang dituangkan di BA, berita acara closing. Yang tadi disampaikan Pak Andreas, berita acara closing itu bisa menjadi data konkret. Nah, biasanya kalau udah ada kesepakatan, itu akan ada perjanjian, komitmen sama kepala kantor. Biasanya maksimal 12 bulan Bapak Ibu. 12 bulan dibayar 2 kali atau 3 kali. Bulan apa, bulan apa, bulan apa. Itu jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga, ya ini yang paling sering saya temui karena saya memang spesialisasi di litigasi ya. Wajib pajak punya dokumen, si AR Fiskus juga punya data. Sama-sama ngotot nih dari Fiskusnya, Pak, Bapak ada potensi kurang bayar 1M. Dari saya, oh nggak bisa, itu sudah bisa saya jelaskan lewat dokumen ini Pak. Si AR, oh kalau seperti itu kita ajukan aja ke pemeriksaan. Si wajib pajak, oh ya silahkan monggo saja, kita ketemu di pengadilan. Nah itu artinya apa? Bermula dari surat cinta ini Bapak Ibu, teman-teman semua, itu buntutnya bisa panjang. Bisa sampai kanwil, bisa sampai ke pengadilan pajak di Hayam Wuruk sana. Nah, dari 3 opsi itu tentu harapannya yang bisa kita sanggah ke KPP adalah opsi yang pertama. Karena cukup kita berikan data, sudah selesai tanpa ada kurang bayar. Artinya apa? Dari 3 opsi tadi itu ada satu benang merahnya yang menjadi kunci, yaitu apa? Data. Kalau istilah di Perdirjen nomor 18 tahun 2025, istilahnya data konkret. Kalau saya di pengadilan itu lebih familiar dengan bukti. Ya, bukti sama aja. Bukti atau data itu sama. Nah, di Perdirjen nomor 18 tahun 2025 yang baru disahkan 24 September ya 2025 kemarin, ada 3 Bapak Ibu data konkret itu. Yang pertama itu terkait dengan faktur pajak. Contohnya gimana Mas? Contoh, misal si wajib saya beli barang dari supplier, otomatis si supplier menerbitkan faktur yang bisa saya pakai sebagai faktur pajak masukan. Tapi faktur pajak masukan itu tidak saya kreditkan. Lebih diperparah lagi, atas pembelian itu tidak saya akui di HPP. Maka si AR akan bermain asumsi istilahnya. Asumsi, ini HPP-nya enggak diakui di laporan tahunan di SPT Badan. Di faktur SPT masa PPN juga enggak ada. Indikasinya ada omset yang belum diakui juga. Tinggal dikalikan net profit marginnya berapa persen. Nah, itu. Tapi kalau terkait dengan faktur pajak itu sekarang kita relatif lebih mudah di Cortex ya. Di era sebelum Cortex juga mudah kita pakai web based ya, pre-populated. Jadi itu sangat-sangat membantu wajib pajak, sangat-sangat membantu untuk mengurangi, meminimalisir kesalahan. Ya. Sekarang juga di Cortex, misal kan di Undang-Undang PPN secara formal bisa 3 bulan ya. Jadi kita misal faktur pajak yang belum dikreditkan 3 bulan terakhir bisa kita akui untuk bulan ini. Itu tinggal dicentang di Cortex-nya. Teman-teman pasti udah ikut sosialisasi itu ya. Itu. Jadi ini data konkret yang pertama yaitu faktur pajak. Entah itu keluaran atau masuk ya. Tapi kebanyakan kalau yang di sini itu masukan. Lalu yang kedua, bukti potong. Nah, bukti potong yang belum dilaporkan. Nah, ini contoh juga di SP2DK yang tadi ditampilkan Pak Andreas terkait dengan PPh pasal 23 ya. Jadi tadi ada satu wajib pajak yang dapat surat cinta terkait dengan tagihan PPh pasal 23 atas bunga. Pertanyaannya, kantor pajak kok bisa tahu si wajib pajak itu belum bayar PPh pasal 23? Jawabannya adalah dari laporan audited lawan transaksi. Di laporan auditednya
Diterangkan bahwa di tahun pajak berjalan itu membayar biaya bunga sekian ke PTA. Nah, si KPP langsung, oh PTA kok nggak ada setoran bukti potong pasal 23-nya. Nah, itu yang disebut data dari lawan transaksi. Itu. Jadi yang pertama faktur, yang kedua bukti potong. Bukti potong bisa ya kalau 21 misal si A kerja di PT ABCDE, dia kerja di 5 perusahaan tapi yang dilaporkan di SPT baru 4. Nah, yang satu juga ada potensi di suratin SP2DK. Apa ada Mas kayak gitu? Ada, saya pernah di Jakarta juga. Jadi dia dari 3 pemberi kerja yang dilaporkan baru 2. Itu juga disuratin. Karena ada potensi kurang bayar. Lalu yang ketiga terkait dengan bukti transaksi atau data perpajakan. Nah, poin yang ketiga ini ada sub 8, ada 8 subnya. Data transaksi, misal apa? Contoh, orang pribadi menggunakan metode perhitungan PPh final skemanya yang 0,5% itu yang sekarang mau ada pembaharuannya, kita tunggu. 0,5% ya, dia pakai final 0,5%, orang pribadi berarti 7 tahun. Nah, mungkin kita nyantai, kan orang pribadi, toh kan juga nggak ada bukti potong, nggak ada faktur. Nggak terdaftar PKP, jadi kita nggak megang faktur masukannya. Tunggu dulu, ternyata data-data seperti ini bisa diketahui lewat NIK. Jadi ketika si penjual itu membuat faktur keluaran, memang dia nggak ngasih kita faktur ya, tapi dia mencatat NIK kita. Nah, NIK kita itu otomatis langsung masuk ke sistem DJP juga. Si AR dia ngerekap tuh dalam setahun loh, lah pembelianmu udah 7M bro, kok masih pakai ini? Oh nggak boleh. Nah, apakah pernah? Saya pernah di Jakarta banyak kayak gitu. Kita nggak kerasa, nyantai aja pakai 0,5% langsung terus gitu ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, tadi Pak Andreas ngasih contoh penjualan lewat marketplace ya. Itu juga tercatat juga. Itu yang bukti transaksi. Nah, data perpajakan seperti apa? Kita lihat, ada 8. Ada 8. Kelebihan kompensasi pada SPT masa PPN. Nah, kalau untuk yang poin pertama ini, kalau untuk yang sekarang relatif sebenarnya dari sisi wajib pajak kita relatif lebih aman karena di sistem Cortex sudah otomatis ya. Jadi ada kompensasi kelebihan lebih bayar berapa, maka otomatis dikompensasikan ke bulan berikutnya. Ini harusnya bisa kita minimalisir, bisa wajib pajak minimalisir terkait dengan ini. B, penghitungan kembali pajak masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Maksudnya apa? Contoh, saya wajib pajak badan, entah CV atau PT, awal pasti belum PKP. Nah, ketika belum PKP, waktu saya beli barang, saya kumpulin nih fakturnya, Nah, sampai di bulan tertentu saya mengajukan sebagai PKP. Nah, pajak masukan yang sudah saya dapat itu bisa dikreditkan tapi enggak semuanya, enggak 100%, cuma 80%. Nah, itu yang dimaksud di poin yang kedua ini. Kalau sampai yang dikreditkan lebih dari 80%, itulah temuannya. Itulah tuh. Itu yang B. C, PPN di store di muka. Nah, PPN di store di muka, misal ada bapak atau ibu yang bergerak di bidang impor ya, importasi. Itu kan ada PPN impor. Nah, seringkali ketika kita impor, katakanlah PPN aja 50 juta. Ternyata barang yang masuk itu ada notul. Notul itu pembetulan lah dari bea cukai. Oh, ini PPN-mu bukan 50 juta tapi 100. Nah, itu potensi dispute juga di sini. Karena seringkali sistem antara pajak dan bea cukai belum sinkron, harus sudah bayar sekian tapi di sistem baru sekian gitu. Itu banyak terjadi di klien kami di bagian importasi, terutama di semester kedua ya, mendekati akhir-akhir tahun. Jadi dokumen impor sudah masuk, sudah sah, tapi atas PPN-nya muncul di Cortex. Munculnya baru 4 bulan, 5 bulan ada. Klien saya kemarin baru 6 bulan baru nongol.
baru muncul di Kortex. Padahal ini saat ini baru pemeriksaan lebih bayar. Akhirnya nggak betul-betulan. Nah, itu kisah nyata yang kami alami sekarang. Itu terus pemanfaatan insentif pajak ya sekarang kalau yang paling baru insentif PP pasal 21 ya di sektor pariwisata, hotel, resto gitu ya. Terus PPN yang developer itu juga ada. Terus yang kelima, pengkreditan pajak masukan tapi secara formal dan materi tidak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Sekarang sih kita relatif lebih aman ya, ada Kortex ini tinggal secara umum identitas selalu jenis barang di faktur sudah dituangkan itu relatif. Untuk wajib pajak ini lebih bisa diminimalisir risikonya. Yang keenam, penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong. Lah ini berkaitan dengan data konkret jenis yang kedua tadi, yang terkaitan dengan bukti potong. Entah itu PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, bahkan 26. Tuh, jadi harus sinkron ekualisasinya. Poin ke-6 itu. Poin ke-7. Data dan atau keterangan yang bersumber dari ketetapan inkrah. Nah ini. Contoh misal Bapak Ibu wajib pajak mengajukan banding ke pengadilan pajak terkait dengan kompensasi lebih bayar katakanlah. Ternyata sampai dibanding kompensasi lebih bayarnya itu tidak dikabulkan oleh pengadilan. Artinya kompensasi lebih bayar di SPT Badan tahun-tahun berikutnya itu harus dibetulkan, harus dikoreksi. Nah itu juga menjadi satu jenis data konkret hasil putusan yang sifat inkrah. Nah yang terakhir ini yang jadi bahasan kita siang ini, data keterangan yang telah satu diterbitkan SP2DK, surat permintaan data itu kan SP2DK itu ya. Lalu yang kedua diterbitkan BA, berita acara closing tadi yang disampaikan Pak Andreas, bahwa ketika sudah diterbitkan ada kesepakatan maka itu bisa diperiksa 1 bulan tadi. Kalau misal nggak dibayar, nggak ditepati janji wajib pajak, hanya 1 bulan pemeriksaan spesifik langsung keluar ketetapan. Itu jadi berawal dari hal-hal yang sebenarnya terlihat sebenarnya simpel sepele tapi ini ujungnya bisa panjang, bisa sampai ke pemeriksaan, bisa sampai ke keberatan dan seterusnya. Itu jadi ada 3 tadi ya. Kalau kita dapat surat cinta, 1 kita bisa dengan PD-nya ngasih keterangan ke AR, udah selesai, nggak ada kurang bayar. 2, ada kesepakatan. Oh iya, wajib pajak memang punya data, tapi ternyata nggak lengkap. Akhirnya ada BA closing atau kesepakatan yang awalnya mungkin potensi 50 juta, kesepakatan jadi 25 juta dengan diangsur 12 bulan berapa kali katakanlah. Atau yang ketiga, WP-nya ngotot, AR-nya ngeyel, akhirnya ya wes kita ketemu di pemeriksaan. Itu ya. Jadi SP2DK atau surat cinta secara prinsip penyelesaiannya ada 3. Nah, kita berusaha biar selesai di tahap yang pertama dengan cara apa? Kita yakin, kita pede dengan data konkret kita, dengan bukti kita. Karena pada prinsipnya data konkretnya versi DJP itu juga dari wajib pajak, dari lawan transaksi, dari pihak ketiga karena kita self assessment. Itu jadi data DJP bukan data yang rahasia atau apa, enggak. Jadi kita istilahnya selama yakin pede dengan data kita, insya Allah juga bisa di jalur yang pertama tadi, yakin dengan data itu. Itu, nah ini yang saya sampaikan tadi dari data konkret bisa berlanjut ke pengawasan dan atau pemeriksaan. Kalau dipilih poin yang kedua atau 3. Kalau yang poin kedua tadi kan sepakat oke bayar. Artinya selama belum selesai pembayaran dan belum melakukan pembetulan masih di tahap pengawasan. Tapi kalau pemeriksaan itu sudah ada di tahap yang ketiga tadi. Karena sama-sama bersikukuh ya, maka lanjut ke pemeriksaan. Tuh.
Demikian Bapak Ibu terkait dengan data konkret dan juga overview sekilas mengenai penyelesaian SP2DK. Monggo Pak, ada lanjutan pertanyaan, diskusi? Terkait dengan kondisi seperti apa atau data yang seperti apa sehingga SP2DK ini lanjut ke pemeriksaan. Yang pasti katakanlah dari satu SP2DK ada 5 pertanyaan katakanlah. Nah dari 5 itu memang si wajib pajak tidak bisa memenuhi permintaan data yang tentunya memenuhi kriteria dari AR. Kriteria seperti apa? Contoh, diminta terkait dengan rekening koran misal, tapi nggak ngasih. Meskipun AR sebenarnya bisa mengakses sendiri, tapi paling tidak ada kondisi praduga itikat tidak baik. Itu satu. Lalu yang kedua, permintaan data terkait dengan kontrak misal, katakanlah kontrak kerja gitu ya. Dalam 1 tahun mengakui omset sekian, tapi ketika diminta satu kontrak kerja, invoice, salinan faktur, dan juga bukti-bukti bayar, bukti transfer itu kan dokumen yang sangat basic ya itu ya. Tapi kok nggak bisa memenuhi, lah itu udah jelas. Yang pasti tidak bisa memenuhi jawaban standar disertai dengan bukti pendukung itu udah pasti. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan sumber yang salah dari pihak ketiga ya tadi Mbak. Saya pernah mengalami ini langsung di Jakarta Utara ya. Jadi klien kami katakanlah ya, di faktur pajaknya itu faktur pajak masukan DPP katakanlah 50 juta. Tapi DJP mendapat data dari lawan transaksinya itu 80 juta katakanlah. Artinya dari data itu kan DJP udah istilahnya tanda kutip sudan gitu ya sama klien kami. Lah ini data dari pihak ketiga HPP-nya 80 juta, tapi kok dia cuma mengakui 50 juta. Lah, pentingnya dokumen yang lengkap di situ. Maka kami bawa ke AR, Pak, atas faktur pajak sekian itu DPP-nya hanya 50 juta, tapi kok di SP2DK-nya Bapak kok tertulis 80 juta. Ini kami bisa membuktikan loh. Faktur kami DPP-nya benar 80 juta dari sales kontrak, invoice, match sama fakturnya. Kalau Bapak hanya berat sebelah dari data pihak ketiga ya tentu kami keberatan. Nah, dengan memberikan data seperti itu akhirnya AR bisa memahami. Nah, itu contoh apakah data dari pihak ketiga atau lawan transaksi bisa salah? Bisa. Salahnya bukan dari pihak ketiga atau lawan transaksinya, tapi mungkin dari sistemnya. Entah itu sistem DJP atau sistem fakturnya, tapi yang pasti bisa. Itu kami pernah ngalami langsung. Ada tambahan, Pak? Oh, oke. Jadi ketika dapat SP2DK kita merespon, kita udah datang ketemu AR gitu ya. Ternyata apa penjelasan dari kita belum diterima sama AR. Ya, oke ini penting juga karena balik lagi ya kalau terkait dengan respon dari kita, apakah sudah memenuhi ekspektasi dari AR gitu ya. Itu kita harus mempersiapkan diri dengan ya mempersiapkan diri sekali lagi dengan data-data dan surat-surat yang sifatnya formal. Ini kalau menurut saya. Jadi ketika menurut yang kita sampaikan kan udah benar ya kayak gitu ya. Udah ini tahu akhirnya ngeyel ya gitu. Kan ada emang dia itu seperti itu. Nah, kita jangan lupa bahwa apapun yang kita jelaskan kita harus buat dalam yang namanya surat tanggapan. Jadi jangan cuma lisan. Surat tanggapan. Kita tidak bisa mencegah ketika AR merasa bahwa apa yang menjadi apa yang klarifikasi dari kita sesuai dengan ekspektasi mereka ya gitu ya. Kalau mereka merasa wah ini tetap kurang ini kayaknya ataupun ya jelek-jeleknya AR ngomongnya pokoknya kan gitu kan. Kadang juga ya maaf
Kadang masih pokoknya gini, ini karena tidak menjawab ini menurut kita. Oke, gitu. Tapi kita jangan menyerah dari situ. Kita buat tanggapan dalam bentuk tertulis. Kita dalam bentuk tertulis. Karena apa? Ketika mereka tetap membuat mengusulkan itu ke tingkat yang lebih lanjut ke pemeriksaan, kita bisa salah satunya cara defense kita bahwa kita pernah secara tertulis itu kita pernah mengirimkan itu loh. Ini loh yang menurut kita seperti ini dan menurut kita AR salah dalam hal ini. Penghitungan AR enggak seperti itu. Menurut kita yang benar seperti ini. Kita masukkan ke KPP. Itu jadi bagian dari bukti secara bukti formal, bukti hukum kita. Seandainya nanti ketika ada pemeriksaan, kita akan ungkap itu di situ. Ya kita nggak bisa balik-balik itu tadi ya, kadang AR itu juga sebenarnya apa yang ada di permukaan itu semuanya udah clear. Ada juga karena dia tadi, karena komprehensif dia sebenarnya pengen juga ngecek yang lainnya. Tetap aja mereka mengusulkan itu dalam bentuk pemeriksaan karena boleh-boleh aja AR mengusulkan, nggak ada SP2DK juga boleh gitu. Kalau dulu memang nggak ada SP2DK, mereka ngusul-ngusulin aja pemeriksaan. Jadi ketika seperti itu kita udah punya pegangan bahwa kita pernah berkomunikasi dengan AR, memang tidak ada kesepakatan gitu. Seperti itu. Gitu. Terus yang kedua tadi terkait apa tadi? Perpanjangan waktu sebenarnya ini nggak terlalu mengikat ya, di AR sebenarnya juga nggak terlalu mengikat. Kalau mereka wah Pak Bu ini saya udah ini enggak, dari pengalaman kita berdua di lapangan waktu itu masih panjang kok gitu. Kalau kita apalagi kalau yang harus kita klarifikasi ini banyak, itu kita butuh waktu berbulan-bulan bisa. Yang penting kita tetap ada update gitu Bu, ke mereka. Kita selalu update ya, jangan stuck di satu posisi aja gitu. Kita Pak untuk yang terkait ini besok bulan depan, yang ini nanti. Nah, seperti itu mereka kan ngerti gitu. Enggak ada aturan ini ya yang baku sebenarnya ngomong. Ya ini tadi kan ada aturan 60 hari, kenyataannya kita juga ada sampai ganti AR 2 kali 3 kali nggak kelar-kelar. Mereka juga nggak mau nutup gitu loh. Karena dia mau nutup sebenarnya mereka juga merasa nggak kuat, tapi kadang gengsi. Kalau ditutup gitu aja nggak ada potensi, kadang ya maaf ya seperti itu kenyataan di lapangan. Mereka kadang juga gengsi. Pan itu udah semua udah kita ini, tapi enggak nih kita masih didiamin terus sampai ganti AR dan ganti AR lagi gitu loh. Masih belum ditutup-tutup. Ini ada beberapa yang kita seperti itu gitu. Ya, mungkin ada yang lain. Dengan SP2DK yang nggak nyampe itu ya, itu banyak banget itu. Banyak banget. Dan sekitar 3 bulan yang lalu klien kami juga mengalami hal serupa juga Mas. Tahu-tahu udah di email, padahal katanya suratnya itu sudah di email, sudah dikirim secara fisik sejak tahun kemarin. Itu padahal nggak pakai virtual office, langsung ke alamat, tapi ternyata juga tetap nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe. Dan akhirnya dihubungi HP yang terdaftar di Cortex juga nggak bisa, baru di email katanya email yang terdaftar di DJP online dan yang satunya apa itu berbeda. Nah, dua-duanya di email baru akhirnya bisa direspon. Jadi udah lewat 6 bulan lebih lah, hampir setahun itu. Nah, itu kejadian. Dan persis dengan pertanyaan Mas tadi, ada potensi pemeriksaan. Jadi ketika saya ke sana, wah Mas, ini hampir aja tak usulin pemeriksaan gitu ya. Dan betul Mas, ketika si SP2DK itu berisi potensi kurang bayar yang signifikan, AR tanpa ragu, tanpa sungkan pasti akan langsung mengusulkan pemeriksaan. Karena kebetulan wajib pajak kami, dia jujur sama saya, ini potensinya gede Mas, sekitar 30 M gitu, PPN gitu ya, importir. Oh iya ya. Jadi kami masih diberi kesempatan untuk menanggapi Mas. Nah yang penting, maka apa? Ketika sudah tahu dapat surat tertanggal kapanpun itu, meskipun telat ya, tahap paling pertama adalah
ke KPP atau kalau di situ tertulis nomor AR-nya di WA atau di telepon. Tapi biasanya kalau udah agak lama si AR udah mutasi biasanya. Nah, paling ini kalau emang waktunya longgar langsung ke KPP, ketemu, Bu, mohon maaf saya baru dapat emailnya tanggal sekian meskipun ini tertanggal sekian. Jadi bukan maksud kami tidak ada itikat baik, enggak, tapi emang ini kendala teknis di pengiriman. Gitu. Jadi ditemui aja Mas, itu langsung ditemui terus penyelesaiannya seperti apa kira-kira kalau dari Ibu, versi Ibu gimana nanti saya sampaikan ke pimpinan gitu kurang lebih gitu. Terus yang kedua terkait dengan metode ini ya penghitungan SPT badan ya. Pertama kali daftar ya itu di formulirnya bagian bawah Mas itu ada istilahnya kita suruh nyentang tuh. Mau menggunakan metode perhitungan pasal 17 atau pemanfaatan PPh final UMKM. Itu saya pernah membantu klien di Jogja juga. Jadi dia sama si AR diantem pasal 17. Tapi si wajib pajak itu loh, seingat saya dulu itu saya nyentang yang 0,5% loh Pak. Akhirnya benar dicari di datanya ada. Benar. Oh ya mohon maaf saya salah. Case close. Gitu, jadi meskipun dibantu oleh notaris, tapi teman-teman tetap perlu tahu, Pak, Bu, dulu yang dicentang apa ya gitu. Biasanya loh notaris tuh pakai yang pasal 17 biasanya. Karena taunya itu biasanya loh ya, enggak bisa disamaratakan, tapi biasanya itu biasanya.